Hai, sekarang saatnya aku sharing gimana caranya bikin splash dalam food fotografi atau produk fotografi. Splash berarti butuh high speed. Kalau buat teman-teman yang masih memakai natural light, butuh high speed juga buat teman-teman yang masih memakai continuous light. Tapi buat teman-teman yang sudah memakai strobe, tentunya speed tidak terlalu pengaruh. Memang tidak pengaruh. Jadi cukup bermain speed untuk kill ambience atau mematikan ambience ruangan yang ada ya, jadi paling di angka 1/125 atau 1/200 juga udah cukup. Oke, berbicara soal splash, sebenarnya fungsinya apa sih dalam fotografi makanan atau fotografi produk gitu ya? Menurut saya splash mampu membuat efek menyegarkan, mampu membuat efek entertain. Kebutuhan dan fungsinya lagi-lagi beragam sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Yang penting kamu tahu gimana caranya menghasilkan splash yang enak, yang baik, dan sesuai dengan apa yang kamu mau gitu kan. Kalau saya pasti menggunakan tripod untuk splash. Karena apa? Supaya ketika kita ngambil, jarang-jarang nih kita ngambil sekali shoot langsung dapat. Tapi syukur-syukur langsung dapat sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kan air tidak bisa kita atur gitu kan. Jadi kita pakai tripod sampai dapat sesuai dengan apa yang kita pengenin, baru kita nanti composite. Nah, jadi becek-becekan pasti, berantakan sudah pasti, cuman tergantung lagi seberapa besar sih wadahnya, seberapa besar konsep splash yang kamu mau, itu kan tergantung lagi dengan konsep di awal lagi ya. Nah, dari situ settingan kameranya bukaannya pakai bukaan kecil supaya splashnya kalau besar atau splashnya dengan wadah yang gede itu bisa tertangkap dengan baik, jadi semuanya fokusnya dapat. Nah, untuk bahan splashnya lagi kita sesuaikan lagi nih, kita mau foto apa, misalkan foto kosmetik dengan cairan yang mungkin agak kental, atau foto sampo yang cairannya mungkin warna biru misalkan. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam produknya atau yang ada di dalam makanannya. Kalau aku tipsnya, ketika aku ingin membuat splash kayak misalkan saus sambal atau mayones, itu kan dia agak kental gitu kan. Nah, nggak akan bisa di splash kalau kita memakai mayones beneran atau pakai saus sambal beneran. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapetin muncratnya atau dapetin kita splash? Biasanya aku cairin sedikit supaya dia tidak terlalu kental, akhirnya kita bisa main splash sebisa mungkin dapet freezing liukan splashnya. Mengakali untuk cairan yang terlalu cair atau pengennya aku membuat efek kesannya lebih kental, ya sudah, biasanya aku campur nih dengan lempo final ya, takarannya 1:1 lah. Supaya apa? Supaya lebih kental. Dan biasanya efek dari lempo final dicampur dengan air ini mendapat liukan-liukan yang agak dinamis tuh, tergantung lagi dengan bentuk gelas, bentuk wadah yang kita mau splash seperti apa. Kalau ceper dia biasanya menghasilkan lebih beragam, kalau tinggi dia akan lebih membumbung ke atas, kalau dia gelasnya oval dia akan lebih membuat lebih kayak ada lekukan. Misalkan aku dapat project foto krim atau foto hand body lotion misalkan atau apapun itu yang sifatnya kental banget, itu biasanya aku malah pakai cat tembok karena bisa menghasilkan highlightnya bagus, kena lightingnya tuh, terus secara kekentalan juga pas. Jadi sebisa mungkin intinya kamu harus menyesuaikan bagaimana memang karakter cairan yang ingin kamu tampilkan, yang ingin kamu splash sesuai dengan produk atau cairan di makanannya ya. Jangan sampai kamu misalkan maksain memakai vektor atau maksain memakai brush yang dimana seharusnya ada tekstur, tadinya di splashnya jadi hilang gara-gara memakai vektor. Kemudian aku mencoba membuat stok sebanyak-banyaknya ya, splash aja sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu mana yang cocok ketika nanti digabungkan atau kita composite atau kita post pro nya. Jadi sabar aja,
sampai kamu dapetin splash sesuai keinginan kamu atau sesuai dengan konsep kamu. Kalau kita berbicara soal lighting, balik lagi, kalau arah terserah mau dari mana, mau side light, oval light, jam 7, jam 8, jam 9, terserah, itu balik lagi ke konsep lighting produk kamu. Jadi tidak ada pakem, yang penting yang harus dibedakan kamu mau memakai strobe, continuous atau natural light. Itu yang mesti di kontrol dulu karena speed mempengaruhi. Oke, untuk splash biasanya kalau bukan minuman yang berais, misalkan minuman dingin ada es batunya, mungkin aku akan menggunakan artificial ice karena biar supaya kelihatan pas muncrat yang masuk ke dalam itu benar-benar kayak es batu beneran. Tapi kalau aku hanya membutuhkan splashnya tok, jadi aku maksudnya hanya mengambil splash di bagian atas tanpa melihatkan beningnya gelas, aku biasanya menggunakan bawang putih setengah bonggol. Kenapa? Karena menurutku beratnya itu pas untuk kita splash. Jadi kalau aku pakai artificial ice biasanya seringkali pecah. Itulah kenapa aku sering menggunakan triknya menggunakan bawang putih setengah bonggol. Itu kayaknya ketika kita splash atau kita lempar itu tuh kayaknya sesuai bebannya dengan cairan yang ada di wadah. Nah, itu tips atau trik yang biasa aku gunakan untuk kita bermain motion atau splash. Jadi siapin lap, siapin becek-becekan, jangan takut berantakan, yang penting hasil akhir kamu oke. Ya, segitu aja kayaknya videonya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, follow, dan bunyikan lonceng kamu supaya aku rajin lagi konten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.